369 dibagi 2pi. Itu ya. Nah, ini R pangkat 3. Sekarang udah dapet nih R-nya. R-nya itu segini. Sekarang masukin ke volume bola. Kalau volume bola apa rumusnya? Volume bola, ada yang tahu rumusnya apa? 4/3 kali Pi kali R pangkat 3 bukan, Kak? Iya, betul. 4/3 pi R pangkat 3 ya. 4/3 pi R pangkat 3. Berarti tinggal masukin karena kita sudah tahu R pangkat 3-nya yaitu 369 per 2pi. Gitu ya. Nanti ini pi-nya habis. 4 dibagi 2 juga jadi 2. Lalu 369 bisa ya dibagi 3. Dibagi 3 itu 1, 2, 3. Berarti volumenya sama aja 2 dikali 1, 2, 3. Jawabannya adalah 2, 4, 6. Jadi volume bolanya adalah 2, 4, 6. Sampai sini ada pertanyaan? Nomor 79. Ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada kita ke nomor 80. 80 ada yang sudah menjawab? Jawabannya apa? Ada yang sudah menjawab belum? Ini segitiga BEA sama kaki dengan BA sama dengan EA ya. Titik C terletak pada perpanjangan AB. Titik F terletak pada AE. Lalu titik D adalah titik perpotongan antara FC dengan BE. Diketahui sudut A-nya 54 derajat. Di sini 54 derajat. Nah, kalau di sini 54 derajat, kita bisa tahu sudut yang lain nggak? Bisa tahu sudut yang mana? Nih lihat, ini segitiga sama kaki. Ya, sudut E. Ini segitiga sama kaki ya. Sama kaki itu artinya nanti di sini sama di sini harus sama. Besarnya berapa? Ada yang tahu? Besar di sini sama di sini? Nih, dengan ini harus sama. Nah, besarnya berapa? 63, Kak. 63. 63. 63 itu didapat dari 180 dikurang 54 terus dibagi 2. 180 kurang 54 itu kan 126 dibagi 2 63. Betul ya? Tadi kata temannya 63. Lalu diketahui EFD 68. Di sini nih EFD itu 68. Nah, bisa tahu nggak sudut di sini berapa? Nih, 49. Betul ya. Jadi sudut EDF itu sama dengan X karena dia bertolak belakang ya. Berarti sama dengan sudut EDF itu 180 dikurang 68 ditambah 63. Berarti sama dengan 180 dikurang 68 tambah 63 berapa nih? 131. 131. Berarti 180 dikurang 131 hasilnya 49. Jadi X-nya 49. Betul ya? Sekarang kalian coba lagi yang ini. Cari besar sudutnya berapa. Yang ini ya. Coba cari besar sudut X. Kalau yang sudah boleh jawab lewat chat.
Boleh dihitung dulu, nanti kalau sudah jawab. Ada yang sudah tahu jawabannya? Boleh lewat chat. Bisa? Bisa nggak? Ada gambar di bawah ini, besar sudut X adalah, bisa nggak? Kalau enggak bilang enggak juga ya. Nggak ini, langsung dibahas. Kamu masih ngitung? Ayo, bisa nggak kira-kira? Ayo, ada yang jawab? Ada yang jawab nggak? Ada yang bisa nggak? Kalau nggak bisa bilang juga. Gimana, gimana? Yang lainnya gimana nih? Edit, Fajar, Fatia, Faza, Febri, Irana, Jasmine, Lulu, Maya, Nanda, Natasha, Raffi, Baga bisa nggak?
Dibahas aja. Wah, Baga udah jawab. Oh ya, kita cek ya. Ini kan di sini 75. Ini ada segitiga sama kaki ya, tapi nggak tahu nih sudut-sudutnya berapa. Kita misalin nih yang sama ini, misalnya dengan nama A gitu. Di sini A, di sini A. Nah ini, kalau ada segitiga, ini ada segitiga, ada 2 sudutnya dikasih tahu nih. Nah, kalau kita mau tahu sudut di luar segitiga itu yang berpelurus dengan sudut yang satu lagi, ini dia besarnya sama dengan A ditambah B. Jadi, kalau misalnya di sini A sama A, berarti sudut yang di sini nih, sudut yang di sini itu sama aja jumlah mereka, yaitu A ditambah A. Jadinya A ditambah A itu 2A ya. Nih, kalau pakai prinsip sudut yang ini, pakai sifat sudut yang ini. Jadi di sini tadi dapat 2A itu pakai, sifat yang ini, nanti besarnya itu adalah jumlah dari 2 sudut yang lain, selain dia. Jadi A ditambah A jadinya 2A. Terus segitiga yang ini, itu kan sama kaki juga. Artinya kalau di sini 2A, di sini juga 2A, gitu kan ya. Nah sekarang besar sudut di sini berapa? Di sini nih. Ini kan segitiga, jumlahnya harus 180. Berarti sudut yang di sini itu besarnya 180 dikurang 2A tambah 2A, artinya dikurang 4A, gitu. Nah, berarti ketiga sudut ini yang si A, si 180 min 4A, sama si 75, kalau dijumlah itu harus 180 ya, karena mereka kan berpelurus nih. Ini semua kalau dijumlah harus 180. Artinya A ditambah 180 min 4A ditambah 75 itu sama dengan 180. Itu, nanti A dikurang 4A, ini jadi A dikurang 4A yang selain A pindah ke kanan semua, jadi 180 dikurang 180 dikurang 75. Ini A dikurang 4A jadi 3A, lalu 180 kurang 180 habis ya, berarti tinggal min 75. Oh ya ini min 3A ya. Berarti 3A sama dengan 75, berarti A-nya berapa? A-nya berapa nih? 75 bagi 3. Sama dengan 25. Berarti besar sudut A itu 25. Kalau besar sudut A 25, berarti di sini berapa nih? Ini kan 2A. A-nya 25, berarti di sini besarnya 50. Kalau di sini 50, di sini berapa? Ada yang tahu? Kalau di sini 50, X-nya berapa? Betul, 130. Berarti yang betul X-nya sama dengan 130. Ada pertanyaan untuk soal ini? Jadi kalian harus tahu sifat-sifatnya, kalau berpeluru, untuk sudut siku-siku, kalau segitiga itu bertolak belakang, seperti itu. Kalau sudah, kita lanjut ya, sekarang ke prediksi 3. Sekarang kalian balik bukunya ke prediksi 3 dari nomor 15 kalau yang kuantitatif. Ini ada yang sudah menjawab, jawabannya apa? Ada yang tahu nih jawabannya apa? Atau enggak tahu? Nggak tahu juga bilang aja, "Nggak tahu, Kak," gitu. Biar lebih ketahuan nih, oh ada yang nyimak, ini jangan-jangan tidur semua. Di itu aja, di-unmute saja kalau misalnya mau jawab gitu. "Nggak tahu, Kak," atau misalnya 20, Kak, apa 22, apa 24 gitu. Atau jawabannya nggak ada di sini? Gimana gimana? Bisa?
Ada yang bisa jawab nggak untuk yang soal ini? Bisa? Enggak? Ini kan termasuk yang, bisa kalian itu sendirilah, apa namanya, bisa yang penting kan nebak-nebak ya, nebak-nebak polanya. Nggak bisa nih, nggak nemu? Ini kalau langsung 3, 6 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 12 kayak gitu kan, polanya berantakan ya, artinya nggak membentuk pola. Kalau lengkap satu gimana? 3 ke 7, 7 ke 12, lalu 12 ke 15, ini juga nggak membentuk pola, karena 3 ke 7 ditambah 4, terus ditambah 5, tapi pas ke sini ditambah 3, itu tidak membentuk pola. Sekarang kalau dilompat 2, misalnya 3 terus ke 9, 3 ke 9 terus ke 15 ya? Ini kan berarti ditambah 6 terus tambah 6, membentuk pola ya. Terus misalnya 6, 6 ke 12 ditambah 6, ke 18 juga ditambah 6. Nah, berarti sisanya tinggal yang ini, 7 sama 14 sama angka yang di sini nih, membentuk pola apa? 7 ke 14 itu ada 2 pola, kalau nggak ditambah 7 atau dikali 2. Tapi kalau ditambah 7, berarti di sini harusnya 21 ya, tapi nggak ada jawabannya. Berarti ambil pola yang lain yaitu dikali 2. Kalau dikali 2 ada jawabannya. Jadi 7 dikali 2 14, lalu 14-nya dikali 2 jadinya 28. Jadi jawabannya yang E ya untuk nomor 15. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, kita ke nomor 16. 16 ada yang tahu jawabannya apa? 16? 14. 14, betul ya. Didapat dari mana? Ini kan 3 ke 16 ke 13 ke 26 dikali 2 ya. Jadi ini ke sini dikali 2. Lalu nanti 12-nya dibagi 2, 6. 15 ke 30 juga dikali 2. Nanti tinggal 28-nya dibagi 2. Berarti X sama dengan 28 bagi 2 sama dengan 14. Gitu ya. Betul, nomor 16 jawabannya yang D. Ada pertanyaan yang nomor 16? Kalau tidak, kita ke nomor 17. Ada yang tahu ini jawabannya berapa? Jawabannya apa, ada yang tahu? Bilangan ganjil 5 angka yang memuat semua angka. Bilangan ganjil 5 angka. Ah, oke, ada yang sudah menjawab. Ada lagi yang mau jawab? Jawabannya apa? Ini kalau bilangan ganjil berarti yang kita perhatikan itu angka terakhir ya, angka terakhir artinya angka satuan. Ini kan ada 5 angka. Angka 48 bukan, Kak? satuannya ya, oke, nanti dibahas ya. Tadi udah ada yang jawab D 4 sama 48, terus ada juga yang 24. Kita lihat, kalau ganjil artinya di belakang itu cuma boleh angka-angka ganjil, yaitu kalau nggak 1, 9 ya. Kalau nggak 1, 9. Jadi kita buat 2 kemungkinan. Pertama kalau di belakangnya itu 1, kalau di belakangnya itu 9.
berarti satu angka sudah dipakai ya di depan di belakang. Ini artinya banyak angkanya, banyak angka yang dipakai di belakang itu satu yaitu angka satu. Nah, nanti menempati keempat angka ini, itu sisa 4 angka yang lain. Jadi kalau untuk yang ini, kalau satu sudah dipakai berarti kan sisanya nih angka 2, 4, 6, 9. Artinya ada 4 angka yang mungkin untuk menempati posisi angka pertama. Nah, kalau satu sudah dipakai di sini, berarti nanti kan berkurang ya angkanya, jadi 3. Misalnya satu sudah dipakai di sini, jadi kan berkurang jadi 3. Terus nanti berkurang lagi karena satu sudah dipakai di posisi kedua. Terus berkurang lagi, jadi di sini tinggal satu pilihannya. Jadi banyak cara menyusun kalau belakangnya satu nih, kalau satuannya itu satu berarti ada berapa cara? Tinggal dikali, 4 kali 3 kali 2 kali satu kali satu kali semua, hasilnya 24. Lalu kalau belakangnya 9, kalau belakangnya 9 juga sama. Berarti di sini nanti cuman boleh angka 1, 2, 4, sama 6. Nah, berarti ada 4 angka yang mungkin, gitu. Lalu sama berkurang satu karena satu sudah dipakai di depan ya, berkurang satu, terus berkurang satu lagi, terus berkurang satu lagi. Ini semuanya dikali. Dikali hasilnya sama 24. Berarti kedua kemungkinan ini kan bisa, kalau dia ganjil bisa yang belakangnya satu atau belakangnya 9. Berarti kemungkinannya tinggal ditambah 48. Jawabannya yang D ya, 48. Ada yang mau ditanya untuk nomor 17? Kalau nggak ada, coba lagi soal yang ini nih. Banyak bilangan 5 angka yang dibentuk dengan mengatur ulang digit pada bilangan 2, 0, 500. Jadi angkanya 20500. Dibuat bilangan 5 angka. Ada berapa banyak cara? Ingat kalau bilangan itu depannya tidak boleh 0 ya. Coba dulu. Nah, ada yang udah dapet belum jawabannya? Mhm. Udah ada yang jawab? Ada lagi yang mau jawab? Mhm. Entar dicek ya. Bilangan 5 angka. Berarti sebenarnya angka-angkanya itu adalah 2, 0, 5, 0, 0 gitu ya. Nah, nanti di depan itu bisa ada 2 kemungkinan ya, seperti yang pertama tadi, ini dipisah aja biar nanti enak ngelihatnya.
Apa enggak? Bisa deh, 1 aja. Mmm. Tadi kalau bilangan itu di depan nggak boleh 0 ya? Artinya angka di depan itu cuman boleh angka 2 kalau enggak angka 5. Berarti ada 2 angka yang mungkin untuk di yang paling depan ya. Nah, untuk yang 4 angka di belakang ini berarti salah satu dari sisa tadi kan, ini kan banyak angka yang mungkin, artinya kalau sudah ada 2 berarti masih ada 5 yang belum terpakai ya. Terus misalnya yang kepakai 5, berarti masih ada 2 yang belum terpakai. Nah, berarti ini satu angka ini untuk mengisi tempat ini nih, keempat tempat ini itu ada satu angka antara 2 atau 5. Jadi kalau 2-nya sudah dipakai di depan, berarti 5-nya boleh di belakang. Kalau angka 5 sudah dipakai di depan, berarti angka 2-nya boleh dipakai di belakang gitu ya. 1 angka antara 2 antara 5 dan 3 angka 0. Jadi ada 4 angka yaitu satu dari sisa antara 2 atau 5, yang 3 itu angka 0. Berarti ini ada 4 cara nih untuk, ada 4 angka untuk mengisi angka ini, untuk mengisi 4 angka yang terakhir. Nah, tapi karena, dia itu ada angka yang sama, yaitu angka 0, berarti yang kita pakai itu pakai permutasi berulang. Kalau permutasi berulang itu banyak angka yang mau disusun, berarti 4 ini dibagi sama, ininya, apa namanya, angka yang sama. Angka yang samanya ada berapa? Ada 3 kan ya, berarti dibagi 3 faktorial. Nah, nanti tinggal 4 faktorial dibagi 3 faktorial itu 4. Berarti banyak caranya, tinggal 2 dikali 4 ini. 2 dikali 4 sama dengan, 8. Jadi banyak susunannya adalah 8. Begitu ya. Agak rumit memahaminya, tapi kalian pahami pelan-pelan bahwa ini kita menyusun 5 angka nih dari 20, 5, 00. 2 sama 5-nya itu boleh untuk jadi di angka depan. Ini artinya ada 2 cara. Ini bukan angka 2 ya, tapi 2 cara untuk menempati angka yang pertama, ada 2 cara. Nah, untuk posisi di 4 angka berikutnya, itu disusun dari satu angka sisa dari 2 atau 5 dan 3 angka 0. Kalau dia angkanya berbeda sih susunannya tinggal seperti tadi ya, 4 faktorial. Kalau yang ini kan tadi namanya faktorial nih, yang ini, 4 kali 3 kali 2, 1. Nah, tapi karena ini ada angka-angka yang sama, si 4 faktorial ini dibagi sama jumlah angka yang sama. Ada 3, berarti 3 faktorial. 4 faktorial bagi 3 faktorial itu 4. Berarti banyak susunan yang mungkin itu adalah 2 dikali 4, hasilnya 8. Gitu ya, jawabannya yang C. Ada yang mau ditanya untuk nomor ini, untuk tambahan ini? Kalau tidak, kita ke nomor 18. 18 ada yang sudah menghitung belum? Jawabannya apa? Atau belum juga bilang, "Belum Kak," gitu. Bilang juga ya. Kalau nggak C, D, Kak. Kalau enggak C, D, gitu. Jadi masih bingung nih, C apa D? Mirip ya? Hmm, keluar belum. Lihat yang ini nih. Ini kalau kita mau tahu nilai dia aja berarti kan sama aja 3/18 dikurang 4 ya. Jadi 1/X ditambah 1/Y ditambah 1/Z itu sama dengan 83/18 dikurang 4, gitu ya. Nanti kan ini disamain penyebutnya ya. Samain penyebutnya jadi per 18, di sininya 83 tetap, lalu di sininya 4 dikali 18. 4 dikali 18 itu 70.
2. Berarti 11/18. 11/18 itu 1 per ini. Berarti kalau ini per 1 itu kan dibalik ya. Ini per 1 itu, berarti kan, per satunya nggak usah ditulis. Jadi X plus 1 per Y plus 1 per Z, itu sama dengan kalau dia doang, itu sama dengan kebalikannya ini. Jadi kalau 1 per ini itu sama dengan 11/18, berarti kalau dia aja itu, 11/18. Kayak misalnya gini, misalnya 1/A itu sama dengan 2/5. Berarti kalau A-nya itu sama dengan 5/2. Itu misalnya ya. Contohnya, kalau bentuk simpel. Nah, kalau bentuk yang seperti ini berarti kalau dia itu sama dengan kebalikannya ini, 18/11, gitu ya. 8/11 itu, bisa kita buat jadi pecahan campuran 1/7/11, gitu kan ya. Ini sama aja 1 ditambah 7/11. Boleh nih kita anggap nih X-nya yang 1. Berarti yang 1 per Y plus 1 per Z itu sama dengan 7/9. 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 7/9. Berarti kalau Y plus 1 per Z-nya aja berapa? Dibalik lagi, 9/7. 9/7 itu pecahan campurannya 1/2/7 ya? Berarti 1/2/7, ini ada yang salah nggak? Itu per 9. Oh iya, per 11 ya harusnya ya. Ini salah nih, harusnya per 11. Makasih. Di sini per 11, kok masih ngapus. Per 11, berarti ini 7/11, berarti Y plus 1 per Z-nya aja 11/7 ya. Nah, 11/7 itu sama aja 1/4/7. Berarti sama aja 1 ditambah 4/7. Nah, berarti kita anggap Y-nya itu sama dengan 1. Berarti 1 per Z-nya sama dengan 4/7. Berarti kalau Z aja itu sama dengan 7/4, kebalikannya. Nah, anggap X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 7/4. Berarti kalau X, Y, Z, X kali Y kali Z itu sama dengan 1 dikali 7/4. Berarti yang betul jawabannya 7/4. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau kita ke nomor 19. Ada yang mau ditanyakan enggak? 18? Enggak ya. 19 ada yang sudah menjawab? Jawabannya apa? Bukan. A. Terus ada lagi yang mau jawab? Salah. 19. Yang mana dong? Yang penting bikin persamaan garisnya dulu ya. Harus sudah bisa nih bikin persamaan garisnya. Masih ingat kemarin cara membuat persamaan garis kalau dikasih tahu titik potong terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Hmm. Jadi, ya. Kita lihat ya. Ini kan harus sudah bisa ya dari gambar membuat persamaan garis, paling tidak persamaan garis. Persamaan garis itu artinya yang pakai sama dengan, belum pakai lebih kecil lebih besarnya. Nah, itu kan tinggal titik potong terhadap sumbu
Y dikali dengan si X, lalu titik yang memotong sumbu X dikali sama Y. Nah, kalau ini kan si min 4 memotong sumbu Y ya, berarti dibalik min 4-nya dikali sama X, lalu min 3-nya dikali sama Y. Sama dengan perkalian mereka, min 4 kali min 3. Nah, ini kan berarti min 4X min 3Y sama dengan min kali min plus ya, jadinya 12. Gitu. Nanti 12-nya pindah ke kiri, min 4X min 3Y min 12 sama dengan 0. Nah, ini kan di sini X-nya positif semua nih, berarti ini ganti tanda semua atau kali min 1. Berarti jadi 4X plus 3Y plus 12 sama dengan 0. Dari persamaannya aja, ini yang benar hanya yang D ya, kebetulan. Kebetulan nih hanya satu yang benar 4X plus 3Y plus 12. Biasanya kan ada 2 gitu, nanti kita tinggal pilih lebih besar atau lebih kecil. Ini kayaknya mungkin tipe di sini. Tapi kalau dari persamaannya aja itu sudah benar yang D. Artinya nggak ada selain yang ini yang 4X plus 3Y plus 12. Tuh kalau sudah bisa persamaannya sudah bisa jawabannya. Tapi kalau nanti ada 2 pilihannya, nentuin besar kecilnya sama kayak kemarin, masukin titik nol ini nih. Kalau dimasukin 0 kan X-nya 0, Y-nya 0, berarti 12. 0 tambah 0 tambah 12, 12. 12 lebih besar atau lebih kecil dari 0? Lebih besar kan? Nah, tapi karena titik 0,0 ini di luar daerah yang diarsir, berarti nanti pertidaksamaannya tandanya harus berlawanan. Jadi lebih kecil sama dengan 0. Jadi jawabannya yang D ya. Tuh. Ada pertanyaan untuk nomor 19? Kalau tidak, kita ke nomor 20. 20 ada yang sudah menjawab? Hmm. 20? Belum. Segi 5 A, B, C, D, E terbentuk dari 2 segitiga siku-siku. Dan siku-siku berarti ini siku-sikunya ABE dan ABC ya, ABC dan ABE maksudnya. Dengan BC sama dengan 12, di sini 12. AC dan BE berpotongan di titik D, jika luas ABD 48 nih, luas yang ini nih 48. Luas ABD itu 48. Berapakah jarak C dari BE? Jarak C dari BE artinya dari C ditarik garis yang tegak lurus dengan BE gitu ya. Misalnya di F. Nah, CF dengan BE ini kan tegak lurus. Artinya nih si CF itu garis tinggi dari segitiga BCD ya, si CF ini. Karena kan dia tegak lurus BE, dia pasti otomatis tegak lurus dengan BD. Berarti sama aja kita cari garis tinggi CF dari segitiga CBD. Jadi kalau bisa kita cari dulu nih luas si CBD-nya. Nah, kalau pakai pernyataan pertama itu ngasih tahu kalau AC sama dengan 14. Kalau AC sama dengan 14, BD-nya kita sudah tahu 12, kita bisa tahu panjang AB. AB ya. Sebentar. Nggak usah panjang AB, kita cari luas. Luas ABC kita bisa tahu. Luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC itu kan sama aja setengah kali AC kali BC karena dia siku-siku ya. Setengah kali AC kali BC. Berarti berapa nih? Setengah dikali AC-nya 14, BC-nya 12. 14 bagi 2 itu 7, 7 kali 12, 84. Nah, luas ABC tahu, luas ABD juga tahu. Berarti kita bisa tahu luas BCD dong. Luas BCD yang ini nih
BCD itu sama dengan luas ABC dikurang luas ABD. Gitu ya. Luas ABC-nya 84, luas ABD-nya 48. Berarti berapa nih? 84 kurang 48 ada yang tahu berapa? Ini 36. 36. Betul ya. Nah, itu luas BCD. Sekarang kalau misalnya luas BCD tahu, luas BCD itu kan bisa dicari pakai setengah kali BC kali CD ya. Setengah kali BC kali CD karena dia siku-siku di sini. Nah, BCD-nya itu 36, ini sama dengan setengah dikali BC-nya itu 12, dikali CD-nya kita belum tahu. Berarti CD-nya berapa kira-kira? Ada yang tahu CD-nya berapa? 6. 6. Nah, CD 6, BC 12. Berarti bisa tahu BD dong pakai Pitagoras. Sini aja biar kelihatan. BD kuadrat itu sama dengan, ini kan 12, di sini 6 ya. Berarti Pitagoras antara 12 sama 6. Artinya, ini bentar. BD itu sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Artinya akar dari 144 ditambah 36 berarti akar 180. Akar 180 berapa? Ini sama aja 36 kali 5 berarti 6 akar 5. Itu BD. BD-nya tahu, lalu yang dicari CF nih, CF. CF itu tinggi. Kalau misal kita mau cari luas BCD, itu bisa CF kali BD dibagi 2. Bisa juga BC dikali CD dibagi 2. Jadi sebenarnya CF itu kalau dikali sama BD, itu sama dengan BC dikali CD ya. Ini pakai hubungan luas 2 segitiga. Jadi CF-nya dikali BD-nya 6 akar 5 sama dengan BC-nya 12 dikali CD-nya 6. Berarti CF sama dengan 12 kali 6 dibagi 6 akar 5. Ini nggak perlu dihitung nggak apa-apa, yang penting kita tahu, kita bisa tahu ternyata oh kita bisa dapat nih panjang CF, bisa tahu jarak dari C ke BE ya. Jarak dari C ke BE kita bisa tahu, CF-nya kita bisa dapat kalau pakai pernyataan 1. Berarti pernyataan 1 saja cukup ya. Lalu kalau dari pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 itu BE sama dengan 16, yang dikasih tahu BE. Tapi AC kita nggak tahu ya, si AC ini kita belum tahu karena kan kita misalnya mau pakai pernyataan 2 aja. Kalau hanya BE 16, terus sama BC-nya 12, kita nggak bisa nih cari luas yang ABC. Gitu, atau luas ABE juga kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu, nggak bisa mendapatkan luas salah satu antara ABC atau ABE, berarti memakai pernyataan 2 itu tidak cukup. Gitu. Jadi jawabannya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jawabannya yang A ya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk nomor 20, ada yang mau ditanya? Agak ribet ya. Tapi paling tidak kalian membayangkan, kalau pakai pernyataan 1 saja apakah kita bisa dapat jarak CF-nya atau kalau pakai pernyataan 2 saja bisa dapat atau enggak. Kalau tidak ada, kita ke halaman berikutnya yang di nomor 61 ya. Jadi lompat biasanya kalau kuantitatif setelah 20 terus ada 61. Ada yang sudah jawab ini? 61? Ya, Kak. Jawabannya berapa?
3. 3. Ada lagi? Ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Kita cek ya. Ini di sini P 2/3 Q. Ini R sama dengan 3/2 P. Lalu PQR sama dengan 18. Ini kan sama-sama ada huruf P. Kalau bisa yang ini nih kita buat jadi Q sama dengan berapa P. Biar nanti P, Q sama R-nya bisa dibuat jadi bentuk P. Gitu. Ini maksudnya P kan sama dengan 2/3 Q. Atau kalau dibalik 2/3 pi, 2/3 Q sama dengan P ya, kalau ditukar posisinya. Artinya kalau mau nyari Q aja, ini kan berarti 3-nya jadi dikali, 2-nya jadi dibagi, jadi dibalik, 3/2 P. Jadi Q sama dengan 3/2 P. Sama jadinya sama R ya. Nah, terus dimasukin ke P kali Q kali R itu sama dengan 18. Ini R-nya ditulis deh, R-nya sama dengan 3/2 P. Nah, P-nya tetap P, Q-nya 3/2 P, lalu R-nya 3/2 P. Q-nya diganti 3/2 P, R-nya diganti 3/2 P. Ini sudah satu huruf semua, kalau satu huruf pasti ketemu angkanya berapa. Ini kalau dikali 3/2 kali 3/2 itu 9/4. Lalu P kali P kali P itu jadi P pangkat 3 sama dengan 18. Artinya P pangkat 3 sama dengan 18 dikali 4/9. 18 bagi 9 bisa ya, menjadi 2. 2 kali 4 itu sama dengan 8. Kalau P pangkat 3 sama dengan 8 berarti P-nya berapa? Ada yang tahu P-nya berapa? 2. 2. Iya. Betul ya jawabannya 2. Lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah jelas? Pokoknya kalau bisa dijadikan ke satu huruf, si Q sama R-nya. Kalau tidak ada, kita ke nomor 60. 62 ada yang sudah menghitung? Jawabannya apa 62? Panjang nggak? Panjang nggak? Y sama dengan 27. 27 itu 3,3 ya. Ada yang sudah menghitungkah? Ini sebenarnya gampang tinggal masukin X sama Y-nya, tapi yang bikin rumit itu angkat pangkatnya ya. Jadi kan itu ada 7 dikali X pangkat min 3/2. Lalu Y-nya diganti aja jadi pangkat ya, jadi 5/6. Terus X pangkat min 2 ini nih pindah aja ke atas, jadi pangkatnya positif ya. Jadi dikali X pangkat 2 per yang di bawah masih ada X pangkat 5/4 dikurang 6Y pangkat min 1/3. Gitu. Nah, nanti ini X pangkat min 3/2 dikali X pangkat 2 itu jadi berapa? Berarti kan X-nya kalau dikali itu ditambah ya pangkatnya ya. Min 3/2 ditambah 2. Sama aja X pangkat setengah. Lalu Y pangkat 5/6-nya tetap per X pangkat 5/4 dikurang 6 dikali Y pangkat min 1/3. Nanti kalau udah masukin X-nya tadi 2/2, Y-nya 3/3 gitu ya. Ini 2/2 pangkat setengah dikali Y-nya itu 3/3 pangkat 5/6. Per sama X-nya masukin 2/2 pangkat 5/4
dikurang 6 dikali Y-nya tadi 3 pangkat 3 pangkat min 1/3. Kita kaliin ya. Ini 7, 2 pangkat 2 dipangkatin lagi setengah. Ini kan dikali pangkatnya jadi 1 ya. Jadi 7 kali 2, 14. Dikali yang ini 3 pangkat 5/2. Ini. Kalau 3 pangkat 5/2 itu kan sama aja 3 pangkat 2,5 ya. Berarti sama aja 3 kuadrat dikali 3 pangkat setengah. Berarti sama aja 9 akar 3. Gitu ya. Jadi pas ini dikaliin kan jadi pangkat 5/2 nih. Karena 5/6 kali 3 itu 5/2. Terus 3 pangkat 5/2 itu 9 akar 3. Dibagi, yang ini juga sama, 2 pangkat 2 dikali 5/4 itu jadi 5/2. Jadi 2 pangkat 5/2. Berarti 2 pangkat 2,5. Sama aja 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat setengah. 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat setengah itu akar 2. Berarti yang ini bisa dirubah jadi 4 akar 2. 4 akar 2 dikali berapa nih? Ini kan 3 pangkat 1/3 kali min 1/3 itu jadi min 1. 3 pangkat min 1 itu 1/3 ya. 1/3 dikali sama 6 itu sama aja 3 dibagi 6 jadinya 2. Gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? Mesti pelan-pelan dan teliti ya. Ini 3 pangkat 3. 3 kali min 1/3 jadi min 1. 3 pangkat 1 itu 1/3. 1/3 dikali hanya 2. Gitu ya. Nah ini dikali sama sekawannya. Dikali sekawan itu artinya dikali 4 akar 2 plus 2 per 4 akar 2 plus 2. Gitu ya. Nah, yang di atas nih jadi 14 kali 9 akar 3 dikali 4 akar 2 plus 2. Yang bawah kalau dikaliin itu kan tinggal ini kan sama aja kayak A plus B kali A min B ya. Berarti A kuadrat min B kuadrat. Yang depan dikuadratin berarti 16 dikali 2 ya. 16 dikali 2 itu 32. 2 kuadrat berarti 4. Berapa 32 dikurang 4? Ada yang tahu? 32 dikurang 4 berapa? Nih, 28 ya, 28. Nanti ini bisa dicoret, ini 1, ini 2. Terus jawabannya gimana? Ini kan ada 9 akar 3. Ini 4 akar 2 sama 2 sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadi 2-nya dikeluarin aja, jadi 2 akar 2 ditambah 1. Gitu ya, terus masih ada per 2. 2-nya coret. Berarti tinggal 9 akar 3 dikali 2 akar 2 plus 1. 9 akar 2, 3, oh adanya pilihan itu begini. 9 akar 3 dikali 1 plus 2 akar 2. Gitu. Panjang ya. Yang C ya. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 62? Ada yang mau ditanya kah? Kalau tidak, kita ke nomor 63. Tadi 62, sekarang 63. Ada yang dapat nggak nih nomor 63? Ada yang sudah menghitung jawabannya apa?
Ini, kalau menghitung seperti ini, kita taksir saja ya yang ininya nih, yang di bawah nih. Ini kan ada 1/72, 73, sampai 77. Kita taksir misalnya semuanya jadi 1/75. Itu ada 6 ya. Ada 6, ini jadi 6/75. Tinggal dibalik, berarti kalau 1/ini berarti tinggal, dibalik ya, jadinya 75/6. 75/6 berapa kira-kira nih? Kira-kira kan sekitar 12, sekian nih. Berarti bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar dari nilai dari pecahan, jadi bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar dari 12, sekian ini artinya adalah 12. Yang B ya. Jadi ditaksir aja, dibuat jadi angka yang sama. Sebenarnya boleh ke 74, boleh ke 75, kalau bisa sih angka yang di tengah-tengah ini ya. Terus kalau udah hitung hasilnya berapa, nanti tinggal bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar dari ini adalah 12. Bisa ini di 63? Kalau sudah lanjut nomor 64. 64, ada yang sudah menjawab? Ada 2. Kan di sini ada bentuk Z, X dikurang Y. Misalnya semuanya dikurang Y. Jadi X min Y, ini jadi Y kurang Y, ini jadi 2 kurang Y. Semuanya dikurang Y ya. Semuanya dikurang Y. Ini jadi min Y, yang ini jadi Z ya. Yang ini jadi 0, yang ini jadi 2 min Y. Kalau misalkan Y-nya kita ambil 2, angka yang paling besar ya. Y-nya sama dengan 2. Berarti kan di sini jadi min 2, Z, 0, terus ini juga 0 ya. Artinya dia lebih kecil dari 0. Berarti Z berada di antara min 2 sampai 0. Yang C ya untuk nomor 64. Ada pertanyaan untuk nomor 64? Oke, enggak ada. Kita ke nomor 65. 65 ada yang bisa? Jawabannya apa nih 65? Ada yang bisa? 65 jawabannya apa? Ini misalkan, ini kan sebuah harga 45%. Misalnya persentase harga awal itu 100%. Terus kan dikurang diskon 45% ya. Ini jadinya harga si baju sekarang setelah dipotong 45% itu adalah 55%. Harganya ya, harga sekarang setelah didiskon itu 55%. Terus didiskon lagi 15%. Nah, 15% itu dari 50% ini. Jadi, tadi diskon pertama itu 45%, diskon keduanya berapa? Diskon kedua itu 15% dari setelah dipotong 45%, 55%. Jadi nanti ngitungnya 15/100 dikali 55%.
Jadi pas ngitung 55 dikali 15 dikali 55 terus dibagi 100. Jawabannya itu adalah berapa? Diskon keduanya 8,25%. Berarti total diskon berapa? Total diskon tinggal ditambah aja. Total diskonnya itu berarti 45% ditambah 8,25%. Berapa jadinya? 53 ya, 0,25%. Jadi jawabannya yang C. Ada pertanyaan untuk soal ini? Untuk nomor 65? Pertanyaan kah? Kalau tidak, kita ke nomor 66. 66 ada yang tahu jawabannya? Apakah yang A, B, C, D? Nomor 66. Ini seorang pekerja mendapat upah pokok 12.000 per jam. Dia harus bekerja dari pukul 8.30 sampai 18.30. Jika bekerja lebih dari jam tersebut, akan mendapat kerja lembur 3/4 dari upah kerja pokok per jamnya. Ini berarti kita cari dulu upah lembur per jamnya. Ada yang jawab tuh katanya kayak kita cek ya. Upah lembur per jam dulu dicari ya. Berarti kan itu 3/4 dari upah kerja ya. Dari upah kerja pokok. Berarti 12.000 dikali 3/4. 3/4. Berapa nih? 12.000 bagi 4 itu 3.000 dikali 3 berarti 9.000. Nah, hari itu hari ini pekerja tersebut mendapat upah 123.000. Kalau dia bekerja dari jam 8.30 sampai 16.30 itu berarti dia bekerja berapa jam nih? Dari 8.30 sampai 18.30 nih bekerja selama 8 jam ya. Berarti upahnya dia kalau nggak lembur itu di hari itu 8 jam dikali 12.000. Berapa nih? 8 dikali 12. 96.000 ya. Terus dia dapat utangnya 123.000. Oh, berarti lembur dong. Berapa lemburnya? Uang lemburnya hari itu. Uang lemburnya hari itu 123.000 dikurang 96.000. Berapa nih? 123.000 dikurang 96, ada yang tahu berapa? 27.000. Ya, 27.000. Itu uang lembur yang didapat pada hari itu. Berarti dia lemburnya berapa jam? Nah, waktu lemburnya 3 jam, Kak. ya 3 jam. Karena dia dapatnya 27.000 per jamnya, uang lembur per jamnya 9.000 ya. Dibagi 9.000. Berarti dia lembur selama 3 jam. Tinggal tambahin aja dari 16.30 ditambah lembur 3 jam, berarti ditambah 3 jam. Hasilnya 19.30. Berarti dia selesai bekerja jam 19.30. Ada pertanyaan sampai sini untuk nomor 66? Enggak, Kak.
Nggak ada. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini ya untuk pembahasan TPS kuantitatif hari ini. Sampai sini. Hmm, Kalau ada yang masih mau ditanya lagi, silakan. Nanti ketemu lagi di hari Sabtu. Hari Sabtu gantiin yang kemarin ya. TO detik. Sama-sama, terima kasih banyak semuanya. Tetap semangat belajar ya, coba-coba soal-soal itu yang lain. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Iya. Ya. Sudah, Kak? Sudah. Teman-teman, udah ya. Makasih ya udah. Ya, sama-sama. Makasih semuanya. Baik, terima kasih. Malah yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir pembelajaran kelas Zoom kali ini. Nantikan sesi 2 pukul 12.30 Teknik Fisika bersama untuk kelas Zoom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.